Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku, para hadirin yang dimuliakan Allah dan dicintai dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan membahas hadis yang ke-38 daripada kitab Arba'in Imam An-Nawawi, syarahan Jami' Ulum wal Hikam, karangan daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis yang ke-38 yang pernah kita baca, belum selesai kita syarah semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qal man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayh wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'idhannah. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi, ya, karena Nabi menceritakan bahwa Allah berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan baginya perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidak ada usaha yang dilakukan oleh hamba yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan padanya. Wala yazala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Maka selama hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah, maka aku mencintainya, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah pendengarannya yang dia mendengarkan dengannya, dan pandangannya yang dia memandang dengannya, dan tangannya yang dia menggenggam dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyannah, dan apabila dia meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberikan kepadanya. Wala in ista'adhani la u'idhannah, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, maka pasti aku akan melindunginya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini hadis 38 adalah hadis berbicara tentang wali Allah dan juga berbicara tentang amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi yang Allah berfirman demikian. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa siapa wali-wali Allah itu? Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah. Wali Allah ini terbuka bagi siapa saja untuk menjadi waliullah, karena syaratnya siapa saja bisa melakukannya. Kalau kita berpikir bahawa waliullah itu mesti daripada anak seorang wali sebelumnya, tidak demikian. Karena sesungguhnya waliullah itu iman pertama, yang kemudian adalah takwa.
alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan dia itu bertakwa. Dan syarat ini itu terbuka bagi siapa saja bisa untuk menjadi waliullah. Ya, bisa selama dia memenuhi syarat-syarat yang seperti itu. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang membenci waliullah, artinya orang-orang mukmin yang bertakwa kepada Allah, maka itu bisa diperangi oleh Allah. Jadi jangan sembarangan membenci orang hanya gara-gara mungkin tidak sesuai dengan perasaan dan hati kita, tidak sesuai dengan manhaj kita, lalu kita membenci seseorang padahal dia itu adalah orang beriman dan orang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia waliullah, itu Allah mengumumkan perang terhadap kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, jadi di sini kita lihat fadzalika dzakara fi hadzal hadis anna auliya Allah ala darajatain. Dalam hadis ini juga kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali bahwa waliullah itu ada dua derajat. Derajat yang pertama adalah mutaqarribuna ilaihi bi ada'il faraid, wa hadhihi darajatul muqtasidin ashabul yamin, wa ada'ul faraid afdalul a'mal kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi yang pertama adalah waliullah yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib-wajib. Ya, yang wajib-wajib dia jaga betul yang wajib. Yang wajib ini maknanya adalah al-faraid, yaitu yang wajib dia laksanakan dan wajib dia tinggalkan. Jadi dia menjaga betul yang wajib dilaksanakan dan yang wajib untuk dijauhi. Itu al-munkar, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat pertama seorang wali Allah itu adalah mereka yang menjaga betul tingkatan ini, yaitu masalah yang wajib dia enggak ada yang dia tinggalkan, kemudian yang maksiat yang diharamkan oleh Allah dia betul-betul dia tinggalkan. Nah, ini derajat yang pertama. Karena ya, Allah berfirman dalam hadis ini, tidak ada amalan yang dilakukan seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah daripada melaksanakan yang wajib. Ya. Jadi melaksanakan yang wajib itu adalah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah itu baru yang sunnah. Nah. Wa a'dzam faraidul badan allati tuqarribu ilaihi as-shalah kama qala ta'ala wasjud waqtarib aqrab ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Nah. Kemudian di antara perkara wajib ataupun perkara yang faraid yang paling dicintai oleh Allah di antaranya itu adalah kata Imam Ibn Rajab adalah salat itu sendiri. Salat itu sendiri adalah perkara yang wajib, di antara perkara yang wajib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan mendekatlah. Jadi sujud seseorang dalam solat itu adalah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Nabi, aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seseorang dengan Allah itu adalah pada saat dia bersujud. Posisi orang bersujud dalam solat itu posisi dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita tahu bahwa kedekatan di sini bukan kedekatan melalui tempat. Bukan. Tidak bisa diukur secara tempat. Allah tidak bertempat. Nah, kedekatan apa juga? Nah, inilah kedekatan yang maknawi sifatnya. Ya. Walau kita tidak tahu di mana Allah, walau Allah tidak bertempat, tapi aqrab ma yakunul 'abdu min rabbi wa huwa sajid, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah dengan Allah pada saat dia bersujud. Itu di antaranya. Kemudian wa minal faraid al-muqarriba ila Allah taala adlur ra'i fi ra'iyatihi sawa'un kanat ra'iyatu 'ammatan kal hakim aw khasatan ka'adli ahadin nas fi ahlihi wa waladihi. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab bahwa di antara faraid yang berupa kewajiban yang dicintai oleh Allah juga adalah berbuat adil. Berbuat adil. Baik adil dari seorang hakim, seorang penguasa terhadap rakyatnya, begitu juga keadilan daripada seorang ayah terhadap anak-anaknya, seorang kepala keluarga kepada keluarganya, seorang anggota keluarga terhadap saudara-saudaranya yang lain. Berbuat adil
ya, itu di antara kewajiban di dalam Islam juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dicintai, berbuat adil juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadilan seorang penguasa terhadap rakyatnya secara umum, ya, maka ini adalah perbuatan yang kewajiban, perbuatan wajib. Seorang penguasa berbuat adil, kewajiban bagi dia berbuat adil itu sama dengan dia solat juga. Solat itu wajib, berbuat adil juga adalah wajib adanya. Adil antara dia dengan rakyatnya, adil antara sesama rakyatnya. Jadi dia harus menjaga keadilan tersebut. Dengan keadilan itulah tegak sebenarnya hukum Allah di muka bumi. Seorang penguasa berbuat adil, menjaga adil, sama dengan dia sedang menegakkan hukum Allah di muka bumi. Karena Allah suruh di dalam Al-Quran, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, bagian daripada takwa kepada Allah, dia berbuat adil. Nah, begitu juga kita selaku kepala keluarga, berbuat adil juga adalah merupakan kewajiban bagi kita. Setiap anak kita, tidak ada yang boleh kita pilih kasih, tidak boleh. Semua kasih sayang kita itu bersifat sama adanya. Bersifat sama adanya, tidak boleh dipilih-pilih kasih, apalagi dalam masalah pemberian yang bisa diukur. Pemberian yang bisa diukur itu harus semuanya adil adanya, ya. Walaupun antara laki-laki dan perempuan adil, beda dalam masalah warisan. Tapi kalau saya memberi, yang ini menjuk becut, ya agam juk belu hana, kasih sama semuanya. Kalau pemberian bukan warisan. Kalau warisan sesuatu yang kita tinggalkan setelah kita meninggal, tapi yang kita berikan masa kita masih hidup, berikan secara adil semuanya. Jangan sampai ada hasad di antara anak kita. Berbuat adil itu kewajiban, disuruh oleh Allah. Bukan masalahnya bahwa ya suka-suka hati saya, ini kan tanah saya, nyolkan tanah ayah, galak-galak tanah, galak-galak ayah juk. Kemudian ini begitu juga tentang masalah punya toko kah, punya yang lain, ya. Ini suka-suka ayah. Ayah boleh buat pada hartanya sesuka-suka hatinya, tetapi maknanya adalah keadilan diwajibkan oleh Allah. Maka berbuat adil di sini wajib untuk dijaga, apalagi sesama anak. Kalau tidak, nanti kita tidak tahu apa yang terjadi sesama anak kita setelah kita meninggal. Putus hubungan saudaranya, putus hubungan kekeluargaannya, gara-gara apa? Yah ngen mak hana ade yawai. Kita menjadi penyebabnya. Wajib untuk berbuat adil. Darajah atsaniyah, darajatus sabiqin al-muqarrabin wa humul ladzina taqarrabu ila Allah ba'dal fara'id bil ijtihad bin nawafil at-ta'at wal inkifaf an daqa'iqil makruhat bil wara'. Kemudian derajat wali Allah yang kedua itu adalah mereka yang muqarrabin ila Allah, yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan, setelah melaksanakan yang fardu, maka dia melaksanakan ijtihad bin nawafil at-ta'at. Dia rajin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang makruh. Ini derajat kedua, tingkatan kedua daripada waliullah. Jadi ada waliullah yang dia sangat peduli dengan yang wajib dan yang haram, ya. Ada yang tingkatan yang kedua, dia sudah mampu melewati derajat wajib dan haram menuju kepada derajat yang dia itu sudah berpikir kepada an-nawafil, yang sunnah-sunnah. Begitu juga dia berpikir kepada menjauhi yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi pikir menjauhkan yang haram, karena dia memang sudah kebiasaannya menjauhkan yang haram. Sekarang dia berpikir yang makruh pun dia jauhi. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, dari sini wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Nah, maka hambaku yang terus-menerus dia melaksanakan perbuatan sunnah, amalan sunnah, maka aku akan mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini melaksanakan yang sunnah, ibadah yang sunnah atau amalan sunnah apapun, itu adalah setelah menjaga betul perbuatan yang wajib, amalan yang wajib, ya. Jangan kita berpikir kepada yang sunnah tapi kita menelantarkan yang wajib, jangan.
Dan ini ada para ulama yang mengatakan bahawa tidak diterima amalan sunnah seseorang sebelum dia peduli kepada yang wajib-wajib, sebelum dia laksanakan yang wajib dulu. Memang begitu secara kaedah hukumnya. Yang wajibnya seperti apa? Kabeh mandung, kabutoi kepubun, ya, baru kemudian yang sunnah. Itu tingkatan yang selanjutnya, itu derajah yang kedua. Bukan kita pikir yang sunnah lalu kemudian yang wajib kita telantarkan. Itu tidak betul. Salah dalam berbuat amalan. Contoh yang sering kita sampaikan adalah misalkan ya, dia menjaga solat tahajudnya tetapi kemudian lewat solat subuh. Itu tidak bisa. Berarti anda bukan seorang yang melaksanakan solat tahajud, belum sampai derajat solat tahajud. Kenapa? Masih, kalau tahajud sering lewat subuh, yang berarti kan derajat tahajud dan matang derajat subuh. Derajat subuh le. Bele fikir tahajud. Kalau seandainya tahajudnya sudah subuhnya sudah okey, kemudian tambah dengan tahajud, insya-Allah saya tidak akan terganggu dengan subuh saya kalau saya tahajud malam. Ya. Begitu juga derajat orang puasa sunnah. Kalau seandainya dengan dia menjaga puasa sunnah ada kewajiban hari-hari yang ditelantarkan olehnya, maka itu belum lagi derajat puasa sunnah. Ya. Seorang bekerja untuk mengurus masyarakat banyak, baik dia seorang dokter kah atau seorang pegawai yang berurusan dengan orang banyak, menyuruh Senin ganyan hana tak le ngubut pakai puasa, jaga puasa. Betul. Betul takwa orang pandang jaga puasa. Jadi pasien khusus kalau hari Senin dengan hari Kamis ganyan gecok tikan mentang, yang lain gejok kegok pakai jaga puasa. Ini bukan. Tidak diterima puasa dia kalau seandainya kewajiban mengurus orang lain dia telantarkan yang wajib demi gara-gara puasa sunnahnya. Tidak diterima sunnah sebelum yang wajib itu selesai kita laksanakan. Tapi berarti dia belum derajat amalan sunnah lagi. Tapi pada saat dia amalan hari-hari seperti biasa, kemudian juga kewajiban hari-hari dia tidak dia telantarkan, puasa juga dia jalan. Lagi-laginya ke puasa acid. Walaupun begitu kerjanya jaga puasa sunnah juga. Iya, berarti derajat kedua dia. Udah masuk derajat kedua. Jangan ada alasan hanya gara-gara menjaga yang sunnah meninggalkan yang wajib. Begitu juga seorang yang mengurus urusan hajat orang banyak, tiba-tiba posisi peluk di tengah jam ke hanam hole. 9:30 sudah tidak ada lagi dia. Dia setiap 9:30 hilang dari kantor. Kenapa? Solat duha 8 rakaat hanya ditinggalkan solat duha agaknya. Dia tidak pernah meninggalkan solat duha 8 rakaat luar biasa. Tapi dia tinggalkan kewajibannya. Yang urung payah gepreh kanya lele di tengah jam gara-gara dia solat duha. Padahal kewajiban itu dia harus dia tunggu. Ayo dah kanya. Bupati kamu nyen solat duha hanya tinggal. Jadi si jum tiap orangnya pokoknya di masjid mesti di kepala dinas payah preh antri ni gara-gara bupati hana dia tempat duha lo. Padu, kadang dengan jum, kadang tijum. Nyankan bupati yang betul. Dia menjaga yang sunnah, ya, tapi dia tinggalkan yang wajib. Ya. Kepala dinas harus melaporkan ini itu, perlu ada kepada kepastian, kemudian masalah wate, banyak hal yang harus diurus. Tapi bapak bupati tak kuat hai kamu bapak bupati kamu. Nah lagi bapak bupati katanya, nah. Tidak betul. Itu belum derajat lagi dia melaksanakan yang sunnah, belum sampai ke tahap sunnah lagi, yang wajib masih telantarkan. Tapi pada saat tidak ada yang dia urus, tidak ada yang ini, kosong waktunya, tidak ada siat lun liket solat. Solat apa? Solat duha dulu sebentar. Enggak ada yang ngakah. Menanda orang perle 2 rakaat saja. Kenapa? Masih ada yang perlu. Hanya ya sampai 8 rakaat solat duha sempurna sabi. Itu adat bupati kami. Hana betul bupati lagi nya. Dia tidak paham masalah amalan sunnah tingkatan dengan wajibnya. Itu saudaraku yang dimuliakan Allah. Maknanya kita ingin sampaikan bahawa Allah tidak akan menerima yang wajib sebelum menerima yang sunnah sebelum yang wajib itu kita laksanakan. Kapan saja. Kapan saja. Bukan bermakna bahawa berarti Ustaz baru diterima yang wajib, yang sunnah saya semua wajib harus saya laksanakan. Maknanya adalah kalau saya tidak pergi haji lagi kan wajib Ustaz. Jadi yang sunnah saya enggak diterima. Maknanya adalah yang wajib yang harus kita laksanakan pada saat kita laksanakan yang sunnah.
Jangan sampai amalan sunnah saya laksanakan, solat yang wajibnya saya telantarkan. Itu jangan pada saat itu. Oh, masalah pergi haji, saya belum pergi haji lagi, apakah sunnah saya diterima? Diterima, karena saya belum sampai waktunya dituntut untuk pergi haji. Nah, gak ada masalah. Demikian adanya. Nah. Kemudian ada dua pertanyaan yang sampai kepada kami. Kami mohon maaf, langsung masuk kepada pertanyaan ya. Karena 6:30 lewat kami harus berangkat ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum cat rambut? Ya. Sahkah wudu atau tidak? Ya. Mohon penjelasan daripada Ustaz, terima kasih. Bagaimana hukum cat rambut? Cat rambut isbaghu sya'r, ya, mengecat rambut. Artinya apa? Mengubah warna rambut dari warna yang ada. Rambut ada warnanya hitam, itu kebanyakannya ada warna perang, ada warna putih, ya. Ada yang bercampur antara hitam dengan putih, macam-macam. Nah, bagaimana hukumnya orang yang mengubah warna? Itu namanya sabghu sya'r, ya. Kalau kita lihat, ini adalah masalah, bukan masalah ibadah. Bukan masalah ibadah ini, ya, tapi itu adalah masalah keseharian manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika ke dalam perang Fathu Makkah, ya, datang Abu Quhafah. Abu Quhafah ini adalah ayah kandung daripada Abu Bakar. Beliau sudah tua sekali, sehingga rambut beliau sudah putih semuanya. Ya, sudah putih semuanya. Lalu Nabi ketika melihat Abu Quhafah, Nabi mengatakan bahwa ya, ghayyiru hadza wa jannibu aswad. Kata Nabi, ubah warna ubannya yang putih itu, ya, hindari warna hitam. Ya. Boleh rambut yang putih semua itu kita warnai dengan warna lain, boleh. Ya, asal usulnya adalah boleh, cuma hindari warna hitam. Kenapa? Kalau sudah putih diwarnai hitam menunjukkan pada penipuan. Apalagi rencana mau kawin satu lagi. Ya, ini kan penipuan. Ya, ini penipuan. Maka Nabi katakan janibu aswad, jauhi warna hitam. Padahal hitam lebih bagus, lebih asli, wiwa mudalam. Lanjut, karena di sana ada penipuannya, tidak boleh. Tapi kalau warna lain maka diperbolehkan. Nah, itu poin A. Poin B-nya masih belum selesai jawaban ini. Itu poin A. Poin B-nya, kalau seandainya warna yang saya pakai itu atau saya mewarnai rambut saya itu sama dengan artis Korea, ini lain cerita lagi. Kalau seandainya mewarnai rambut itu yang putih kita warnai dengan yang lain, ya, maknanya, maksudnya adalah mengikuti tren seperti anak muda sekarang atau wanita-wanita sekarang, nah, mengikuti tren, maka ini adalah dilarang, tidak boleh juga. Kenapa? Hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia adalah merupakan daripada golongan tersebut. Maka tren yang biasa dibuat oleh orang luar kebiasaannya adalah orang-orang kafir yang setiap dilihat bahwa, ini mirip artis Korea ini, ini mirip artis daripada Nigeria, yang mirip daripada artis Rwanda, misalnya bilang, hai artis dari menyadari Rwanda, depu negara, depu Rwanda, hai pokoknya ikut go. Nah, ini biasanya orang kita, anak-anak kita kan ikut tren dari luar, dan tren luar itu adalah tren dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang non muslim, orang-orang yang enggak punya agama bahkan. Maka ini jadinya terlarang juga. Walaupun pada dasar hukumnya adalah boleh selain daripada warna hitam, tapi ada hukum yang kedua. Kalau seandainya setiap orang lihat nih, itu mirip orang kafir itu, artis itu, maka ini tidak boleh jadinya. Tidak boleh adanya. Pelong urung tuha riak pojeh nya supaya bujil lagi artis Korea. Lebih mantap belum? Lebih mantap lanjut, ya.
Lebih-lebih terlarang. Jadi anak-anak muda yang menanyakan ini, tidak boleh adanya kalian mewarnai rambut. Kalau saya rambut kalian itu, kalian mau mewarnainya untuk mengikuti tren daripada orang-orang non-muslim, apalagi artis-artis yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan mewarnai rambut itu permasalahan tren yang datang dari luar, menjadikan itu jadinya tidak boleh juga adanya. Maka sahkah wudhu kalau ada orang yang misalkan dia tidak mengikuti tren itu, misalkan ada yang mewarnai rambut dengan warna yang memang lumrah saja, ya, bolehkah dia berwudhu selama cat rambut itu atau bahan kimia yang dipakai bukan daripada najis? Maka itu sah saja, dia persis seperti minyak rambut, ya, selama dia tidak bernajis, bukan najis, maka dia itu boleh adanya. Pertanyaan yang terakhir adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan ingin bertanya, saat para ulama dan para ustaz menjadi simbol keimanan dalam masyarakat kita, maka apakah tugas kami para pemuda dalam kelompok masyarakat menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah? Para ulama sudah menjadi harus menjadi keteladanan bagi umat. Di antara para ulama tentu banyak kekurangan juga untuk menjadi teladan kepada umat. Tapi prinsipnya ulama harus menjadi teladan kepada umat, yang umat mendengar kata-katanya dan melihat kepada perbuatannya. Walaupun kita akui di kalangan para ulama, orang-orang yang ingin kita teladani banyak kekurangan pada diri mereka. Tapi mereka harus berusaha untuk meluruskan dan harus berusaha untuk menjadi teladan bagi umat. Lalu apa fungsi anak muda? Fungsi anak muda yang pertama adalah teladanilah segala sesuatu yang baik daripada orang-orang tua kalian, daripada orang-orang ulama di antara kita, daripada orang-orang baik, orang-orang soleh di dalam kehidupan kalian. Itu adalah kewajiban yang pertama bagi anak muda. Dengarkan orang tua pada sesuatu yang baik, cari pengalaman kehidupan pada orang-orang yang sebelum kita. Kita anak muda wajib seperti itu. Kalau ada yang jahat, yang buruk, yang dosa, jangan kalian ikuti. Ikutilah, lihat kepada yang baik-baik saja. Lihat akhlak-akhlak orang, banyak yang tidak baik, banyak juga yang baik. Kumpulkan akhlak-akhlak yang baik daripada setiap pribadi orang yang engkau jumpai. Jumpa bapak Pulan, orangnya bersabar. Jumpa bapak Pulen, orangnya tawaduk. Jumpa bapak itu orangnya sangat rajin. Itu semua akhlak-akhlak yang mulia. Enggak semua ada pada satu diri orang. Maka kumpulkan akhlak-akhlak baik itu. Belajarlah kesabaran daripada bapa ini, kesabaran tawaduk daripada bapa itu. Kumpulkan itu semua akhlak-akhlak itu. Ya, itu kewajiban kita. Yang pertama selaku selaku anak muda. Yang kedua adalah kewajiban untuk belajar. Belajar terus-menerus dan memperbaiki diri. Belajar terus-menerus dan memperbaiki diri kita. Belajar apa? Belajar ilmu agama yang wajib bagi kita, yang harus kita pakai untuk dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah belajar ilmu-ilmu yang melatih skill kehidupan kita, sehingga kalian tidak menggantungkan hidup pada orang tua, menggantungkan hidup pada orang lain. Masa muda adalah masa belajar. Masa muda adalah masa kita mencari pengalaman, masa mencari ilmu, dan masa di mana kekuatan kita kuat. Tenaga kita kuat, tidak ada yang membatasi secara waktu dan tenaga. Maka all out, habis-habisanlah belajar dan cari pengalaman, khususnya adalah skill kehidupan. Ya, skill kehidupan. Maka kalau ada anak-anak muda, maaf cakap, justru anak muda kita ya yang banyak meminta-minta hari ini ya dengan berbagai macam alasan, itu bukan anak muda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oh kata kuy kamu mempegat dia meminta-minta, bukan dengan cara meminta-minta. Ya, menampakkan diri meminta-minta itu aib di dalam Islam. Kalaupun harus meminta, memintalah dengan cara yang bijak dan baik, dengan cara yang terhormat, tidak dengan tumplok. Ya, ini adalah bagian daripada tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dilihat oleh anak-anak kita ya, model meminta-minta aja tumplok, tunyo, tunje, itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Begitu cara hidup kita. Apalagi yang perginya ini anak muda. Ya. Perginya ini anak muda. Oh, ini tempat pendidikan Ustaz. Tempat pendidikan kamu perlu kepada, carilah dengan cara yang bijak, bukan dengan cara yang tidak baik dilihat oleh orang. Justru orang lain melihat hina sekali begitu. Jangan, cari dengan cara yang bijak. Ya.
Bagaimana cara yang bijak? Saya tahu itu ada orang yang memang mampu membantu. Maka jelaskan apa yang harus kita minta atau apa yang boleh kita minta padanya, ya. Dengan cara yang bukan justru. Apalagi yang menghalangi orang di jalan. Taruh tempat untuk meminta-minta di jalan. Itu mencelakakan diri dan juga mencelakakan orang lain kalau dia tidak lihat bagaimana. Dalam kecepatan tinggi. Secara aturan lalu lintas juga itu tidak boleh. Oh, anak pergi kamu minta sedekah. Minta sedekah dengan cara yang betul. Sedekah, iya, tapi cara yang benar. Tidaklah niat baik kita menjadikan perbuatan salah kita benar. Tidak demikian. Yang salah tetap salah. Ya. Maka harus dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Apalagi ini anak muda lagi, ya. Anak muda, kalian harus menjaga diri elegan dalam hidup, ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk nanti maghrib, pada maghrib mungkin pengajian kita liburkan. Saya mungkin berada di luar.